Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis dari PT Valburi Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is a Bear Market Imminent, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah bull market di bursa saham dunia akan dilanjutkan atau justru kita akan memasuki bear market. Oke, dalam video komentari pekan ini, seperti yang Anda bisa melihat di slide pertama, saya akan berusaha menjawab pertanyaannya, is a bear market imminent? Artinya, apakah bursa saham di seluruh dunia akan dilanda semacam bear market atau tidak? Nah, dalam beberapa slide ke depannya, saya akan coba menjawab pertanyaan ini, dan mungkin akan jelas untuk Anda pun bahwa kita tetap akan melanjutkan bull marketnya atau justru sebaliknya kita akan memasuki bear market ke depannya. Nah, kalau kita melihat misalnya ke belakangnya, kita melihat bahwa S&P 500 atau saham-saham terbesar di Amerika Serikat itu telah naik 211% setelah bear market sebelumnya. Namun, setelah misalnya QE3 berhenti pada Oktober 2014, kita melihat bahwa saham hanya naik 6%. Jadi boleh disimpulkan bahwa setiap kali ada pelonggaran kebijakan moneter, saham itu cukup banyak naik, namun ketika itu berhenti, sahamnya agak sulit untuk naik dan bahan bakarnya ibaratnya itu habis untuk mendorong saham lebih lanjut. Nah, lalu kita melihat juga bahwa ada pemburukan baik itu di market internals yang nanti sebentar lagi akan saya bahas dan juga fundamentals. Nah, kita lihat misalnya jelas sekali terbentang di grafik ini bahwa sejak bulan Oktober S&P 500 naik cukup banyak, namun kita melihat sebaliknya data-data fundamental di Amerika Serikat yang diwakili oleh US Macro itu justru turun. Dan juga kita melihat pendapatan perusahaan yang diperkirakan ke depannya juga kita melihat melemah. Jadi tidak sinkron. Tidak ada S&P naik, makro juga naik, earnings perusahaan juga naik. Justru sebaliknya di mana makro dan pendapatan perusahaan turun dan S&P 500 justru naik. Jadi ada divergence yang sangat-sangat besar. Nah, lalu kita melihat internals. Internal marketnya seperti apa? Nah, internal market diwakili oleh saham-saham yang berada di atas moving average 200 hari. Nah, kita membedakan saham yang berada di atasnya dan di bawahnya. Nah, jika misalnya saham berada di atas moving average 200 hari, saham tersebut dianggap bullish. Dan sedangkan kalau berada di bawah moving average 200 hari, dianggap bearish. Nah, dalam bull market yang sehat, seharusnya kebanyakan saham itu menjadi bullish. Tapi kita melihat apa? Setelah harga naik kembali di bulan Oktober, S&P 500 tentunya, kita melihat bahwa saham juga yang di atas 200 hari moving average itu juga ikut naik, tetapi hanya sekitar separuh bullish pada saat ini. Ini menunjukkan bahwa market sangat tidak sehat dan tidak ditopang oleh kebanyakan sahamnya. Dan saham pun yang menopang indeks ini sangat-sangat mahal. Sebagai contohnya misalnya kita melihat Facebook, siapa yang tidak tahu saham ini, diperdagangkan dengan price to earnings ratio 108 kali. Itu sangat-sangat tinggi. Yang wajar itu sekitar 15-20 kali. Dan kita melihat Amazon lebih parah lagi, diperdagangkan dengan PE sebesar 928 kali. Nah, tadi saya katakan, kebanyakan saham tidak mengikuti uptrend yang berlangsung pada saat ini dan hanya segelintir saham menopang indeks S&P 500. Dan kita melihat kalau bukan karena 8 saham ini yang diwakili oleh FANG dan NOSH. Nah, itu apa itu FANG? FANG itu Facebook, Amazon, Netflix, dan Alphabet yang Google tentunya. Dan NOSH itu Nike, O'Reilly, Starbucks, dan Home Depot. Nah, kalau bukan gara-gara saham ini, S&P 500 justru akan negatif. Jadi kita melihat market breadth atau jumlah saham yang menopang indeks itu sangat-sangat sedikitnya. Dan ini justru terjadi ketika bull market mau berakhir. Jadi mungkin Anda sudah bisa menjawab pertanyaan saya tadi ya di awalnya.
Apakah kira-kira bull market akan berlanjut atau justru kita akan masuk bear market? Nah, yang kita melihat secara internal, market menggambarkan pasar yang berada di akhir bull market karena makin sedikit saham menopang bursa saham di Amerika Serikat. Nah, lalu kita melihat juga margin debt is at an all-time high. Nah, kita melihat kita bisa beli saham dengan uang tunai, uang yang kita miliki pada saat ini, namun kita juga bisa pinjam untuk membeli saham. Itu disebutnya margin trading, ya, di mana kita meminjam uang dari perusahaan sekuritas untuk membeli sahamnya. Dan kita melihat sekarang credit balance, artinya cash dipangkas kredit atau utang yang kita miliki untuk membeli saham itu sangat-sangat negatif, bahkan paling besar dalam sejarah pada saat ini. Artinya, investor pada saat ini memiliki utang bersih lebih dari 200 miliar US dollar. Seperti kita bisa melihat di sini, lebih dari 200 miliar dolar, atau kalau dirupiahkan, lebih dari 2,7 kuadriliun rupiah. Ini jumlahnya yang luar biasa besarnya, di mana kita melihat investor itu benar-benar berani menghutang untuk membeli saham. Biasanya itu tidak berakhir baik, dan kita melihat juga sebelumnya, setiap kali hutang investor itu besar sekali, kita biasanya di akhir bull marketnya, di mana kita segera akan turun. Nah, ketika turun apa yang terjadi? Orang yang memiliki utang di sini dapat margin call dan mereka terpaksa harus top up, artinya mereka harus menyetor dana lagi, atau kalau tidak mampu menyetor dana lagi, nah itu kemungkinan besar seperti itu karena mereka udah banyak utang, mereka terpaksa harus menjual sahamnya. Nah, ketika itu terjadi, Anda bisa membayangkan sendiri, ketika orang terpaksa menjual, ya bursa tentunya kayak waterfall, itu turunnya cepat sekali. Jadi sekarang juga saya pikir kita sedang berada dalam semacam topping proses membentuk semacam puncak di bursa saham di Amerika Serikat dan juga bursa yang lainnya, di mana kita sebentar lagi akan masuk ke bear market. Nah, kita melihat fundamental bagaimana? Secara internal kita sudah lihat barusan, itu tidak bagus gambarannya. Nah, bagaimana dengan fundamental? Apakah memang begitu baik? Seperti kebanyakan orang mengatakan, mereka bilang, oh, pemulihan yang berjalan di Amerika Serikat itu lancar-lancar saja, dan kita akan melanjutkan bull market. Well, saya sendiri tidak melihatnya, karena kalau saya melihat data mengenai aktivitas ekonomi di Amerika Serikat, kita melihat gambaran yang justru suram, di mana data-data sangat buruk dan hampir sama dengan bear market sebelumnya di 2000 sampai 2002 dan juga bear market sebelumnya di 2008-2009. Jadi hati-hati sekali, kemungkinan besar kita sudah berada dalam sebuah resesi di Amerika Serikat atau sudah diambang suatu resesi karena data-data ini jelas sekali memperlihatkan ekonomi yang memburuk secara terus-menerusnya. Nah, lalu kita melihat data ekspor-impor ini juga sangat penting dan juga sangat erat terkait dengan apa? Dengan perdagangan global. Nah, kita melihat setiap kali ekspor maupun impor negatif lebih dari 5%, kita kemungkinan besar memasuki sebuah resesi. Itu terjadi resesi sebelumnya 2000 sampai 2002 dan juga 2008-2009. Dan sekarang kita melihat luar biasa impor yang digambarkan di sini dengan garis yang biru itu bahkan lebih buruk ketimbang resesi-resesi sebelumnya. Ekspor pun sudah sangat-sangat negatif pada saat kita bicara. So, saya sekali lagi tidak melihat fundamental yang begitu bagus, yang begitu kokoh di Amerika Serikat, karena baik impor maupun ekspor sangat-sangat anjlok datanya. Lalu kita melihat non-farm payrolls. Kemarin mereka mengatakan, oh begitu bagus, lapangan kerja yang diciptakan begitu tinggi. Well, sekali lagi juga saya tidak melihat sesuatu yang istimewa, karena ciptaan lapangan kerja biasa-biasa saja kalau kita melihat misalnya 3 tahun ke belakangnya, well, rata-rata saja kalau kita melihat. Dan bahkan kalau kita melihat pertumbuhan secara year on year, ya, tahunan, justru mulai memperlihatkan pelemahan sejak bulan Januari.
Jadi trennya itu turun. Dan itu yang paling penting. Kita bukan melihat dari bulan ke bulan, tetapi kita melihat trennya dari tahun ke tahunnya. Dan sekarang sudah mulai turun. Jadi hati-hati menginterpretasikan data. Dan jangan terlalu mendengar mainstream media seperti misalnya Bloomberg dan Reuters. Itu cenderung selalu akan positif. Dan tidak melihat ke dalam datanya lebih jauh gitu. So, semua data yang kita melihat, baik itu aktivitas ekonomi, juga ekspor impor, dan juga ciptaan lapangan kerja, itu not so good menurut saya. Lalu kita melihat juga dolar adalah faktor yang sangat-sangat penting. Kita melihat setiap kali dolar Amerika Serikat itu menguat, justru pendapatan perusahaan di Amerika Serikat itu turun. Kenapa demikian? Karena 40% dari pendapatan semua perusahaan di Amerika Serikat bergantung kepada ekspor dan atau pendapatan dari perusahaan luar negeri. Yang perusahaan Amerika tentunya gitu. Jadi kalau mereka misalnya punya pendapatan di luar negeri, katakanlah dalam rupiah, dalam rubel, dalam real, dalam currency yang lain. Nah, jika misalnya direpatriasi ke Amerika Serikat dan dikonversi ke dolar Amerika, tentunya pendapatannya itu akan turun karena currency yang lain lemah ketimbang dolar Amerika Serikat. So kita melihat juga di sini sudah ada sell signal sama dengan krisis sebelumnya 2008-2009 dan juga 2000 hingga 2002. So what we see is exactly the same ya dengan resesi-resesi sebelumnya atau bear market sebelumnya. Nah, ini juga faktor yang penting. Kalau kita melihat high yield credit, ini sangat penting. Kredit yang diberikan ke perusahaan yang cenderung lebih berisiko ketimbang perusahaan yang benar-benar solid. Nah, kita melihat juga garis merah di sini mewakili tingkat suku bunga yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan tersebutnya. Nah, kalau misalnya tingkat suku bunga naik atau garis turun di sini, itu menunjukkan bahwa makin banyak perusahaan akan kesulitan untuk mendapatkan dana baru dan akan menuju ke default atau kebangkrutannya. Nah, kita melihat krisis sebelumnya 2007-2008, ini fenomena yang sama terjadi di mana kita melihat high yield credit suku bunganya makin tinggi dan pada akhirnya S&P 500 juga anjloknya. Nah, sekarang kita melihat yang sama, kita juga berada sekitar di sini di mana bursa masih relatif bertahan, tetapi diperkirakan ketika suku bunga itu makin tinggi untuk perusahaan-perusahaan yang berisiko lebih tinggi, ini juga akan menyebabkan S&P 500 akan kembali juga merosot. Nah, ini juga sangat penting, di mana kita melihat pendapatan perusahaan atau EPS itu naik sekitar 190% sejak 2009, namun penjualannya tidak mengikutinya. Nah, ini sangat-sangat tidak sehat. Dan kenapa bisa terjadi demikian? Mungkin Anda tanya, karena perusahaan di Amerika Serikat banyak membeli kembali sahamnya atau stock buyback. Nah, kalau misalnya perusahaan membeli saham kembali, jumlah saham yang beredar di pasarnya akan berkurang dan dengan demikian EPS atau pendapatan per saham secara logika itu akan naiknya. Tetapi ini sebetulnya semu. Kalau misalnya pendapatan perusahaan itu naik tetapi tidak didorong pada akhirnya oleh penjualannya, nah ini pada akhirnya juga akan menyebabkan apa? Bahwa pendapatan per saham pada akhirnya juga akan turun. Nah, sekarang kita melihat, apakah mungkin sales per share atau penjualan per saham itu ke depannya cenderung akan naik atau turunnya? Karena ini stock buyback tidak bisa berlangsung terus karena ini dibiayai oleh utangnya. Ya, dan kita melihat misalnya sejak 2009, stock buyback yang dilakukan di Amerika Serikat itu bernilai 2,4 triliun. Luar biasa besarnya jumlahnya US dollar. Jadi ini pada akhirnya akan menyebabkan utang perusahaan makin banyak. Ketika earnings turun, utangnya masih sama dan ini akan sangat membebani perusahaannya. So let's see, apakah benar-benar sales bisa naik ke depannya? Nah, justru kita melihat bahwa sales untuk pertama kali sejak 2008 itu juga negatif. Jadi ini memberikan gambaran yang justru suram. Di mana kalau sales turunnya dan stock buyback tidak bisa dilanjutkan, earnings per share pada akhirnya juga akan turun. Dan jika pendapatan per saham turun, tentunya harga saham juga akan turun pada akhirnya.
dan ditambah lagi profit margin. Nah, profit margin ini sangat penting. Itu berapa profit yang diperoleh dari setiap penjualannya. Dan kalau misalnya profit margin ini turun, kita melihat ke belakangnya dalam sejarah, setiap kali profit margin turun, biasanya tidak lama kemudian kita akan masuk resesi. So, sekali lagi kalau kita melihat fundamental pun, gambarannya tidak begitu bagus dan cenderung negatif ya. Nah, lalu kalau kita menyimpulkannya dengan melihat teknikalnya, teknikal pun tidak begitu bagus dan kita melihat ini juga ada semacam topping proses atau proses pembentukan puncaknya di bursa ya. Kita melihat misalnya MACD. MACD pada saat ini sudah ada sell signal. Lalu RSI juga menunjukkan sell signal. Stochastics pun demikian dan ada juga bearish divergence dan price momentum juga ada sell signal. So, semua sinyal-sinyal secara teknikal menunjukkan bahwa kemungkinan besar kita sudah atau hampir saja mencapai puncaknya karena sekarang kita tahu masih harga dekat dengan puncaknya, namun belakangan ini turun lagi. Apakah puncaknya sudah tercapai atau tidak? Well, nobody knows. Tetapi yang jelas adalah bahwa secara teknikal, sinyal-sinyal yang diberikan sama oscillator semuanya negatif dan menunjukkan bahwa kemungkinan besar segera kita akan kembali memasuki bear market. Nah, kalau misalnya iya kita akan masuk ke bear market, support yang di mana kita melihat support untuk S&P 500 yang pertama ada di resistance sebelumnya yang terbentuk sekitar 2000 dan 2008-nya di 1550. Jadi kita melihat downside-nya lumayan besar, sekitar 25 sampai 30% dari harga sekarang. So, you've got to be careful menurut saya. Dan kita melihat indikator yang lain juga seperti RSI, MACD, dan juga stochastics masih jauh sekali dari level oversold. Kesimpulan adalah bagaimana? Bahwa memang kita melihat sekarang kita masih ada peluang untuk mengalami Santa Claus rally atau kita masih melanjutkan kenaikannya. Namun saya melihat cenderung ini semacam topping proses atau pembentukan puncaknya. Dan kalau tidak didukung oleh pendapatan perusahaan dan juga makroekonominya makin memburuk di Amerika Serikat, yakinlah bahwa kita segera akan turun. Nah, kesimpulannya, upside-nya terbatas pada saat ini, tapi downside-nya besar. Jadi, saya pikir Anda bisa menjawab sekarang pertanyaan yang tadi diajukan di slide pertama, apakah kita akan melanjutkan bull market-nya atau justru akan segera memasuki bear market. Jadi, untuk merangkum kembali, kita tadi melihat di slide-nya bahwa secara internal marketnya makin melemah dan juga fundamental ekonomi sama sekali tidak mendorong atau mendukung kenaikan yang kita melihat di bursa belakangan ini. Oleh karena itu, saran saya adalah untuk sell on strength karena upside-nya sangat terbatas, sedangkan downside-nya cukup besar pada saat ini. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.